ada sebuah keluarga yang sangat sederhana, di mana sang tulang punggung bekerja di kota Salatiga. Yang bekerja sebagai perkenalkan, nama saya Bapak Teguh Setiawan, umur saya 48 tahun, tempat tinggal di Desa Kalongan, RT 6 RW 8, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Saya di sini kebetulan karena usia saya sudah tidak produktif lagi, saya hanya bisa ngamen di jalanan di lampu merah. Ini kostum yang satunya lagi, jadi kita ada dua kostum, yang jokernya, ini topeng jokernya ini, yang kita bawa buat ngamen di Salatiga. Terus ini box musiknya kita ada dua, kalau mungkin yang satu nanti ini habis, kita cas, kita pakai yang satu lagi. Jadi ada dua box musik di sini. Kita nggak mungkin khawatir gitu. Ini kita persiapan muka Salatiga, semoga cuaca baik, tidak hujan, sehingga pulang bisa bawa rezeki, pulang rumah. Itu aja doa saya, seperti itu. Dan aman lagi, nggak ada satpol pp lah. Semoga aja. Ya, saya berjoget ataupun ngamen lah gitu di lampu merah dengan harapan ada imbalan dari warga, karena mereka merasa senang ketika saya berjoget, sehingga ada imbalan, dan itu pun saya tidak meminta harus sekian, saya ikhlasnya aja. Dikasih juga alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Kotanya kota Ungaran ini, Ungaran. Jadi kita maksudnya Kecamatan Ungaran Timur. Soalnya kalau urusan perut mas, apapun saya lakukan mas, sebenarnya saya nggak mencuri, gitu loh. Jadi karena apa, prinsip saya satu, saya nggak mencuri, itu aja. Ya memang kita salah melanggar perda ya, tapi kan setidaknya kan sebagai petugas itu harusnya sosialisasinya lebih bagus, lebih santun gitu loh. Jadi ada etikanya ketika berbicara, jadi nggak sama bentak-bentak gitu. Mungkin kan juga banyak kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, seperti kalau hujan juga kita tentu tidak bisa berjoget kalau hujan. Yang kedua itu ya aparat penegak hukum kayak Satpol PP dan Sabara gitu. Itu yang menjadi kendala kita itu. Mulai awal terjun tahun 2014 akhir. Itu pertama kali saya itu di Ungaran. Berhubung Ungaran tuh banyak temen, banyak saudara. Jadi kalau pas ketemu itu kan rasanya nggak enak. Ya, akhirnya saya pindah ke Salatiga itu sekitar tahun 2016-an lah. Kalau awalnya sih kita di Ungaran aja, kebetulan dekat dengan rumah saya, jaraknya paling sekitar 500 meter lah dari rumah saya. Kalau sekarang saya di Rutan Salatiga. Kira-kira enak nggak jadi badut jalanan Pak? Ya dibilang enak juga enak, enggak juga enggak, karena saya yakin tidak setiap orang mau menjadi kayak saya gitu. Karena ya nyun sewu aja, karena pekerjaan yang saya lakukan ini mungkin pandangan orang kayak buruk lah, dalam arti itu kayak banyak itu nggak baik lah istilahnya kayak gitu, karena sifatnya mungkin mereka beranggapan meminta-minta di jalanan kayak gitu. Padahal saya kan juga ada modalnya, kita juga ada kostumnya, kita ada box musiknya, kita berjoget juga capek kan gitu. Itu otodidak, jadi tidak ada belajar dari mana. Jadi ketika saya awal kita melihat orang kok kayak ngamen enak sekali, dapat uang. Padahal waktu itu saya tuh nganggur selama setahun lebih. Jadi
Terus aku kepikiran coba aja. Jadi memang nggak ada yang ngajarin, kita tidak belajar nggak. Yang penting ada kostum, ada box musik, jalan gitu aja. Nanti ya semampunya dan seadanya aja. Yang penting bisa menghibur mereka lah. Ya kalau awal-awal sih biasa lah. Tapi kalau frekuensi waktunya nanti semakin lama, nanti akan semakin berat ini. Kakinya semakin berat. Jadi tergantung dari waktu, 1, 2, 3, 4, sampai 5 jam. Kalau lebih dari 4 jam udah begitu berat ini. Berat sekali. Jadi pada saat kita udah selesai menari-nari, kita kan minta seikhlasnya. Itu ada yang udah buka dompet, udah dipilah-pilah gitu, ditutup lagi gak jadi, kita udah nunggu lama, akhirnya kita keburu udah hijau jalan lagi gitu. Ini tadi juga joget juga ada yang kosong gitu kan, ada tuh kadang dapat kadang enggak. Kalau polusi saya pernah ditangkap, pernah di Ungaran tuh 2 kali, di Ungaran 2 kali, kalau di Salatiga sekali kalau salah sekali. Kalau Satpol udah beberapa kali ya ketangkep Pak Satpol PP. Jadi resikonya memang seperti itu ya. Kita sih bisa memahami ya, mereka sebagai petugas dan kita di situ mungkin dianggap melanggar perda. Nggak ada pendapatan lah ya. Selagi suami saya bekerja halal ya saya dukung aja. Mungkin itu di pandangan orang kan itu kerjaan yang gimana ya, kerjaan yang tidak bagus lah di mata masyarakat ya. Tapi gimana lagi, karena suami saya juga umurnya sudah tidak muda lagi, mau cari kerjaan susah, kerja bangunan itu sekarang harus ada yang bawa. Kalau mau usaha itu harus butuh modal, butuh itu tempatnya. Kadang saya itu pas hari libur kadang gitu saya ikut jualan balon di pom-pom gitu, karena mengingat suami saya itu ya kalau hujan mesti pulang nggak bawa uang. Kadang itu kejar-kejaran sama Pak PP itu. Ya gimana lagi, pokoknya ya seperti saya prinsipnya kerja apapun yang penting halal gitu. Kadang dipanggil sama tetangga suruh nyuci, suruh bersih-bersih gitu, berapapun bayarnya saya terima aja, saya lakuin aja, yang penting saya dapat uang, anak saya bisa jajan gitu aja. Keseharian saya kalau di rumah ya itu kadang jemput anak sekolah yang masih SD itu, karena di rumah nggak ada orang. Kalau pas libur sekolah gitu tak tinggal jualan balon gitu, bantuin bapaknya tuh. Kalau nanti misalnya ada tetangga itu nggak mesti, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali itu manggil saya untuk bersih-bersih rumahnya gitu. Menurut saya ya suami saya itu baik, pekerja keras, tidak apa ya, pokoknya tidak pantang menyerah. Pokoknya saya harus berusaha sekuat mungkin, yang penting saya dikasih kesehatan, apapun saya lakukan, yang penting pekerjaan saya halal gitu, pulang bawa uang. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Syukur-syukur misalnya nanti ada orang bantu kasih modal apa gitu, nanti akan membuat sesuatu usaha yang kecil-kecilan lah gitu. Kalau ada yang bantu, kalau cari gini kan cuma cukup buat makan aja sudah alhamdulillah Mas. Ada dulu waktu saya ketangkap jam 7:30, saya dibawa ke Ngawen. Ngawen itu yang dinas sosial itu.
di sana tuh aku dibiarin, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan sama sekali. Terus kebetulan pas mau pulang ada polisi yang baik, Pak ini tak kasih uang ya, saya terima aja, walaupun ya besarnya mungkin ya pokoknya saya terima lah, cuma 10.000 nggak salah itu buat beli minum, Pak ya, tak terima beli minum itu sekali itu ditangkap dikasih sama Pak polisi. Kalau satu itu nggak ada yang ngasih uang, nggak ada yang ngasih minum, maka nggak ada. Malah warga yang melintas di lampu merah aja yang kalau hari Jumat tuh sering ngasih nasi kotak apa gitu, kadang kasih sembako gitu. Jadi kita alhamdulillah banget lah. Jadi kalau pas bertepatan dengan yang kayak gitu kita seneng. Jadi dapat uang juga dapat sembako, dapat makan. Pokoknya rezeki apapun saya terima, tidak harus uang gitu. Yang penting aku enjoy jalanin rumah ada gitu, aku udah alhamdulillah. Jangan belum sama sekali. Tapi ya pernah sih Mas belum sama sekali, kalau pas hujan gitu kita nggak sama sekali nggak dapat apa-apa gitu Mas. Tapi kita kebetulan kita makannya juga ngebon juga kalau pas nggak bisa apa gitu. Karena pernah Mas hujan dari pagi sampai malam kan pernah. Jadi sama sekali kita nggak bisa. Jadi kita makannya bon, rokoknya juga bon. Iya hutang. Ternyata sama orang udah kayak gitu loh. Ya kalau kita sebagai orang kecil ya sebenarnya ya memang gimana ya, mau nggak mau harus terima konsekuensi hukum yang ada di Indonesia, terutama untuk perda-perda ya kayak semacam perda larangan untuk ngamen, larangan untuk berjalan di jalan itu ya memang peraturan itu ada kan karena dibuat ya oleh pemerintah ya. Jadi mungkin pemerintah di sini membuat aturan yang intinya mungkin menurut mereka biar kota mereka tuh terbebas dari sampah masyarakat mungkin seperti saya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita otak-atik setiap warga negara kan berhak hidup layak Mas. Itu ada undang-undangnya. Jadi di undang-undang disebutkan bahwa setiap warga negara hidup layak dan itu pun ditanggung oleh negara kayak gitu. Kalau mereka melarang kita untuk berkarya, melarang kita untuk di jalanan, terus solusi buat kita apa kan gitu. Saya mohon dari pemerintah kalau seandainya itu ketemu dengan beliau, saya pernah nanya gitu ya, terus solusi buat kita apa kan gitu. Nah, sebenarnya saya nggak mampu Mas, tapi karena anak saya meminta, Pak saya tak sekolah Pak ya, tak biar saya bisa mengangkat derajat orang tua. Jadi monggo silahkan ya, pokoknya sih sebenarnya kalau pengen sekolah yang baik-baik, yang penting jangan buat bikin susah orang tua, bilang gitu. Ya, kalau saya jujur nggak mampu Mas, jujur nggak mampu dengan biaya sekolah seperti itu, karena dengan pendapatan saya yang hanya pengamen di jalanan dan hasilnya nggak menentu, otomatis untuk membagi kebutuhan sehari-hari saya pusing Mas. Ya pusing nggak pusing ya tetap harus saya terima. Jadi sebisa mungkin anak saya itu tidak tahu lah keadaan bapak yang sebenarnya. Yang penting yang namanya anak kan nyun sewu, bisanya hanya minta dan minta gitu. Selagi saya bisa ya insya Allah saya usahain gitu. Dulu sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kuliah pernah bantu saya juga. Tapi semenjak dia masuk kuliah terus pernah dia bantu ikut bapaknya ikut jual balon, terus dilalai itu yang beli temannya sendiri. Terus dia jadi malu, akhirnya nggak mau sampai sekarang. Akhirnya yang jalan ya saya sama istri saya gitu. Seharusnya lagi bukan saya minta, mungkin ya orang-orang kayak saya itu dibina, dicari skillnya apa yang bisa bapak lakukan apa. Mungkin saya kan saya juga pernah buka potong rambut ya. Oh bapak pernah buka potong rambut ya, dikasih modal atau dicarikan tempat, itu malah lebih bagus Mas. Jadi ibarat kata tuh kalau orang sakit itu jangan dibunuh lah, dikasih obat, itu menurut saya. Mereka hukum di Indonesia seperti itu.